Saudara, jangan berzina ya. Apalagi sudah level pelayan di gereja. Aduh, tolong jaga kekudusan dulu. Firman Allah berkata dengan jelas 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7, firman Allah berkata Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. Gereja kuantitas sebesar gereja Toraja, tapi kalau melayani tidak dalam kekudusan, bahaya loh. Hanya tinggal masalah waktu aja Tuhan runtuhkan ini gereja. Amin Bapak Ibu jemaat. Mari kita berdiri Bapak Ibu terkasih. Saya langsung baca di Lukas 2 ayat 15 saja. Karena dari ayat inilah muncul tema Natal nasional. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Baik, puji Tuhan. Salam. Bapak Ibu jemaat terkasih, puji Tuhan, terima kasih banyak Bapak Pendeta Alex, Ibu Pendeta, semua majelis presbiter, bahkan seluruh jemaat gereja Toraja, jemaat Elim Balikpapan yang telah menerima saya sebagai pelayan firman pada Natal bersama ini. Ini sungguh satu anugerah yang luar biasa. Dari begitu banyak gereja yang meminta saya atau bermitra dengan saya dalam urusan memberitakan firman, salah satunya adalah gereja Toraja. Ini bukan pertama kali saya ada dalam wilayah pelayanan keluarga besar gereja Toraja. Ini sudah kesekian kali, pernah di Makassar, bahkan sampai ke Toraja, langsung sampai di Pangala. Dan ini semua adalah anugerah Tuhan luar biasa. Saya bersyukur, saya senang mendapatkan keluarga dalam Kristus yang bernama keluarga besar gereja Toraja. Dan wajib hukumnya sudah menjadi komitmen bagi saya untuk menjaga kasih persaudaraan, menjaga kemitraan ini dengan begitu baik, dengan berkomitmen untuk berdiri di atas firman Allah. Amin. Kalau Bapak Ibu berdiri di atas firman, saya berdiri di atas firman, maka kita adalah saudara dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih keluarga besar gereja Toraja, mayoritas adalah darah Toraja. Saya pendeta Melatok dari NTT, darah NTT, tapi saya percaya dalam darah Yesus kita semua dipersatukan menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Maka dari itu saya sangat bersuka cita menyampaikan firman Tuhan pada momen Natal yang penuh dengan sukacita ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di bawah tema Natal nasional berdasarkan Lukas 2 ayat 15, saya sepanjang bulan Desember ini entah sudah berapa banyak kali mengkhotbahkan khotbah Natal di bawah tema ini. Kadang-kadang pusing juga kehabisan bahan. Karena khotbah-khotbah kami selalu diposting di sosial media. Jadi kalau diulang lagi khotbah yang sama, wah ketahuan. Kalau pendeta yang tidak bermain sosial media sih aman. Satu khotbah dia bisa keliling satu Indonesia, aman terkendali. Nah untuk konteks sekarang, pendeta-pendeta YouTuber kayak saya ini agak sulit saudara-saudara. Saya sering kadang-kadang baca komentar setelah berkhotbah dan diposting di channel saya. Pernah ada khotbah yang sama juga. Lalu kemudian ada yang berkomentar, ya Pak ini lagi saya sudah dengar. Aduh, saya bilang ini jemaat ternyata mereka awasi juga gitu loh. Jemaat di online ini ya. Maka dari itu jujur-jujur saja nih. Kadang-kadang pusing juga ya memikirkan mau khotbah apa. Sebab di bawah tema ini saya sudah khotbah Natal dari bulan November. Karena jadwal saya tidak bisa ada lagi di bulan Desember, maka gereja di
dari Berau, Kaltim juga ya, Berau ya. Dari Berau itu jalan darat 4-5 jam ke desa Miau Baru. Gereja Kemah Injil Indonesia. Buat Natal, karena waktu saya tidak ada di Desember, mereka bilang, gimana kalau November Pak? Jadi kalau mau. Itu ibadah Natal 4 hari. Saya khotbah tanggal 12, 13, 14, 15 di bawah tema ini. Apa enggak ngeri-ngeri sedap itu? Tapi kita percaya asal ada kemauan yang sungguh dari kita hamba-hamba Tuhan untuk belajar dan berserah kepada Roh Kudus, sang sumber hikmat. Sebab Tuhan Yesus berkata, Dia akan mengirimkan penolong, Parakletos, yaitu Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus itu datang, Dia akan membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Maka saya percaya selalu ada sesuatu yang baru asal kita mau berserah dan juga belajar sungguh-sungguh. Tadi dalam pertemuan dengan majelis jam 10 pagi banyak hal yang kita obrolkan, banyak tanya jawab yang menarik tadi, dan ya salah satu hal yang kami bahas adalah bagaimana kita harus menambahkan kepada iman kita pengetahuan. Tidak bisa tidak. Zaman sekarang ini, apalagi kami pendeta harus ekstra kerja keras, ekstra belajar begitu. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dari begitu banyak hal yang berkaitan dengan tema besar kita. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ya. Pergi ke Bethlehem dalam momen Natal pertama yang tercatat di dalam Lukas. Ya. Ini adalah Natal pertama. Dan saya sudah ikut banyak perayaan Natal. Tapi tidak ada perayaan Natal, saya yakin, yang seheboh Natal pertama yang dicatat oleh Dr. Lukas dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 20. Pasti tidak ada. Kenapa saudara-saudara? Karena saudara lihat waktu itu secara jelas Lukas mencatat satu isi sorga keluar. Pemuji-pemujinya malaikat semua. Saya pernah ikut Natal orang Batak. Ya, Natal orang Batak, penyanyi-penyanyi Batak itu kan jago-jago. Jack Marpaung, Dewi Marpaung, Rita Butar-Butar. Dan sejumlah penyanyi-penyanyi bertalenta dari Tapanuli Utara. Saya pernah ikut Natal orang Maluku. Saya pernah ikut Natal gereja-gereja yang mendatangkan artis-artis. Tapi saya yakin-yakinnya bahwa Natal pertama adalah Natal paling spektakuler. Karena penyanyinya malaikat. Malaikat ini jangankan nyanyi, dia baru hadir saja sudah mengejutkan. Amin. Saudara bisa bayangkan tiba-tiba malaikat hadir di sini? Apa saudara belum lari? Saya lari duluan. Ini malaikat bukan ketua sinode. Makanya ketika malaikat hadir, gembala-gembala takut. Lalu malaikat-malaikat bilang, jangan takut. Itu takut apa? Takut karena kaget lihat sosok putih bersayap, bercahaya. Ya orang takutlah. Saudara ketemu teman SD atau teman SMP, ya, yang dulu menurut saudara dia tuh kurang cantik, kurang cakep. Tapi 20 tahun kemudian saudara ketemu dia, waduh, dia punya bedak sudah ganti, bukan FIFA nomor 4 lagi. Tapi Oriflame, ya kan? Waduh, ini sudah bahaya nih. Tidur di bawah AC, kulitnya ya mulai berubah, mulai agak glowing karena perawatan kan. Kawan yang begini aja nih, kita ketemu kita kaget. Karena dulu minta maaf dia kalau ingusan dia tarik sampai lambang Nike, naik di sini. Oh sekarang wah cantik banget, putih terang menyala. Iya kan? Sampai kita kaget, kita bilang kamu yang dulu tarik ingus kan? Tapi sekarang jangan saudara-saudara. Saudara bayangkan ketemu teman lama yang sekarang tambah cantik, tambah glowing aja kita kaget. Apalagi ketemu malaikat. Ya saudara-saudara. Nah itu baru tampil, apalagi kalau malaikat menyanyi. Paduan suara malaikat itu seperti apa kira-kira? Di gereja Tuhan tempat saya melayani, saya lagi dorong kaum pria, ayo latih dong. Karena saya sering keliling ke gereja-gereja Protestan itu, enak. Saya ini pencinta paduan suara.
Saya suka sekali kalau orang bagi suara, ya suara 1, suara 2, suara 3, suara rakyat. Itu dengarnya tuh enak gitu loh, jadi saya dorong, ya kan. Nah, saudara-saudara, berarti memang ini adalah perayaan yang sangat luar biasa. Saya ngomong ini ya untuk menyemangati kita dan mengingatkan kita semua yang setuju dengan perayaan Natal, bahwa sesungguhnya kita punya hati sorgawi. Karena sorga aja merayakan Natal pada Natal pertama. Kenapa saya ngomong ini, saudara-saudara? Berapa banyak tahun yang lalu ya? 2000 berapa nih? Ini sekarang 2000 berapa ya? 24. 2004. Saya itu praktek kerja lapangan di kota Pontianak. Saya mahasiswa teologi dan harus PKL di sana. Saya itu tangani satu pelayanan pemuda oikumene di Pontianak Utara. Lalu dalam perayaan Natal saya ditugaskan menghubungi seorang pendeta terkenal di kota Ponti. Saya hubungi, lalu saya bilang, Bapak bisa melayani Natal pemuda di Pontianak Utara. Lalu pendeta ini dengan tidak tanggung-tanggung dia bilang, adik minta maaf, saya tidak setuju dengan perayaan Natal. Pendeta loh. Perayaan Natal itu tidak alkitabiah katanya. Saya kaget, kok tidak alkitabiah? Tapi sebagai mahasiswa teologi, saya ditantang untuk mencari tahu kenapa ada orang yang mengaku Kristen, bahkan pendeta, tetapi ternyata anti Natal. Secara garis besar, saya tertantang untuk menyelidiki, saudara-saudara. Saya tipe orang yang begitu. Aduh, saya selidiki cari tahu kenapa nih? Setelah saya cari tahu, ternyata kelompok anti Natal ini memulai pandangan mereka dengan mereka berkata, di dalam Alkitab tidak ada perintah merayakan ulang tahun. Natal itu kan ulang tahun Kristus. Mereka memulai dengan menolak perayaan ulang tahun. Mereka pakai ayat lagi. Ini yang bahaya. Mereka bilang di Alkitab kita jumpai tidak ada nabi merayakan ulang tahun. Yang ada ialah nabi mengutuk hari lahir. Coba buka Ayub pasal 3. Ya. Ayub pasal 3 itu mulai ayat 1. Di situ saya kaget karena saya belajar. Saya cari tahu ini pandangan mereka ini apa. Karena untuk mau tahu uang asli, kita harus tahu uang palsu itu kayak apa. Mau tahu ajaran asli, kita juga perlu tahu ajaran palsu itu model apa. Amin. Saudara, di situ secara jelas Ayub mengutuk hari lahir. Ayub pasal 3 mulai ayat 1. Nanti teman tolong baca. Sambil duduk aja juga tidak apa-apa Pak. Karena ini banyak ayat, Pak duduk berdiri terus takutnya terjadi hari pengangkatan ya. Santai aja, ngeflow. Silakan. Ayub pasal 3 ayat 1 firman Tuhan. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya, Anda baca ini ayat. Dan mengutuki hari kelahirannya. Apa kata Ayub? Terus? Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Terus? Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya. Dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Saudara lihat, bayangkan ini. Semiskin-miskinnya orang yang namanya ulang tahun itu merayakan. Saya ini dari keluarga miskin, Bapak Ibu jemaat. Dan miskin yang kelas berat. Di gang saya itu kami keluarga termiskin. Papa cuma sopir angkot, mama tidak tamat SD. Papa sopir angkot tapi SIM-nya itu sudah mati dari 1986. Jadi ekonomi keluarga kami itu lemah lembut. Miskin sekali. Rumah kamar cuma satu, pakai kayu. Kalau di NTT bilang bebak. Bebak itu kayu, saudara-saudara. Kamar cuma satu, untuk membedakan kamar orang tua dan kamar kami anak-anak, itu dibatasi pakai kain terigu. Tahu tidak terigu?
Baru tulis itu neto 66 kilogram. Jadi miskinnya kelas berat saya ini, keluarga saya. Tapi semiskin-miskinnya kami tetap ulang tahun, ya dapatlah bunuh ayam 1 ekor pun. Sudah haleluya itu. Miskin pun asal bunuh ayam. Dan saya ingat, ya, saya bunuh ayam tuh 1 kali saja. Saking miskinnya. Di ulang tahun saya yang ke-20, itu perayaan juga. Undang pengkhotbah. Pengkhotbah dari Persekutuan Doa Gemit tingkat sinode. Karena saya dibesarkan belajar pelayanan dari Persekutuan Doa Gemit. Di Gemit itu gereja Masehi Injili di Timor, itu ada persekutuan doanya. Nah saya tahu pelayanan dari situ, bertobat lalu bergabung di sana. Diundanglah pembicara dari PD Gemit. Berkhotbah. Makannya apa? Kacang hijau. Kacang hijau mungkin hanya setengah kilo, tapi airnya itu mungkin 2 ember. Jadi saya lihat itu kacang hijau tuh saya sedih, mereka mengapung tidak jelas. Ini kisah nyata ini, saya ini tidak tipe yang pencitraan atau apa, memang fakta begitu kok. Lalu disajikanlah kacang hijau itu setelah ibadah. Tapi kok khotbah yang begitu mendatangkan sukacita, menyanyi pujian mendatangkan sukacita, pas makan kacang hijau tuh kok wajahnya turun semua. Kurang sukacita. Saya tanya, enak? Mereka bilang, haleluya. Saya tanya, enak? Mereka bilang, puji Tuhan. God is good. Ternyata setelah saya tes tuh kurang gula, saudara-saudara. Mereka hanya jaga perasaan saya. Artinya gini loh. Saya miskin-miskinnya orang kayak saya, yang namanya ulang tahun lah tetap dirayakan. Malah Ayub mengutuk hari lahir. Saudara lihat itu. Bukan cuma Ayub, kata kelompok anti ulang tahun dan anti Natal. Yeremia pun mengutuk hari lahir. Di mana ayatnya? Yeremia 20 ayat 14. Yeremia pasal 20 ayat 14 di sana secara jelas Yeremia pun mengutuk hari lahirnya. Perhatikan. Terkutuklah hari ketika aku dilahirkan, biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. 15. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Anda lihat ini. Ternyata, saudara-saudara jangan khawatir ya, saya ini pro Natal. Kalau saya anti Natal, saya juga tolak undangan ini. Saya pro, tetapi saudara-saudara yang saya mau katakan begini. Anti Natal ini sudah pasti sesat. Tetapi yang sesat-sesat ini menyesatkan orang pakai ayat. Ini perlu saya sampaikan ini kepada, karena bagi saya gereja Toraja ini gereja saya. Ini gerejanya Tuhan Yesus Kristus. Saya diundang di sini untuk bicara kebenaran terang benderang. Amin. Anda lihat ini betapa bahayanya ini. Orang kutip ayat dari kitab suci yang kita percayai, lalu menjadikan dasar untuk menolak apa yang harusnya dirayakan. Karena Natal pertama satu sorga merayakannya. Ditambah lagi mereka bilang begini. Yang kutuk hari lahir adalah nabi. Justru yang merayakan ulang tahun penjahat semua. Dan selalu dalam ulang tahun mereka memakan korban. Di Alkitab ada 2 orang. Yang pertama Firaun dalam Kejadian pasalnya yang ke-40. Ayatnya yang ke-20 sampai ayat 22. Di sini hari ulang tahun Firaun dan kepala juru roti teman penjara Yusuf itu digantung mati tepat hari ulang tahun Firaun. Baca bro. Silakan. Dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun. Maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Ini digantung mati saudara. Ya. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saudara, lihat ini. Jadi mereka pakai ayat. Kalian mau ikut mana kata mereka? Kalau mau ikut Nabi, kutuk hari lahir dong. Kalau mau ikut Firaun, silakan bikin acara.
Lalu makan korban. Ya mungkin tidak bunuh orang, tapi bunuh babi sama kerbau pasti. Apalagi itu raja ya kan. Haleluya. Itu orang pertama, Mesir satu. Orang kedua, Israel satu waktu itu, yaitu Herodes. Herodes merayakan ulang tahun dan dalam ulang tahun Herodes juga makan korban. Siapa? Yohanes Pembaptis, kepalanya dipotong putus tepat hari ulang tahun Herodes. Dalam Matius pasal 14 ayat 6 firman Allah berkata, tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati mereka, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Ayat 8. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Dan dalam momen ulang tahun Herodes itulah Yohanes dibunuh mati. Jadi mereka bilang mau tiru siapa? Mau gaya orang-orang kafir ini? Bikin ulang tahun selalu makan korban. Dengan dasar-dasar seperti ini, Bapak Ibu jemaat, mereka tolak perayaan ulang tahun yang berujung tolak perayaan Natal. Kekasih Allah. Lalu bagaimana kita melihat ini? Sebagai orang percaya yang adalah kelompok pro Natal. Sampai kita sudah pakai baju adat Toraja, warnanya terlalu menyala, keren, bagus, merah, kuning, hijau, coklat, putih, orange. Oh haleluya. Surga bersuka cita melihat kita. Amin. Bukan hanya seragamnya, tapi hatinya. Amin. Kadang seragam bagus tapi hati kotor, itu masalah. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebagai kelompok pro Natal, kita jangan terlalu pusing dengan gerakan seperti ini. Amin. Inilah kenapa saya bilang harus ekstra belajar. Tadi di dalam pertemuan dengan majelis kami sedikit singgung hal ini. Dalam hal menafsirkan Alkitab, Bapak Ibu terkasih, itu harus lihat teks itu. Ayat itu, nats itu, cerita itu, atau firman itu bersifat apa? Didaktis atau deskriptif. Deskriptif artinya hanya bersifat menggambarkan peristiwa pada saat itu dan tidak boleh dipaksa menjadi rumus. Sedangkan didaktis, nah itu yang bersifat rumus. Di dalamnya ada perintah, ada larangan, ada janji. Perintah, ingat dan kuduskan hari Sabat. Nah, itu jangan lupa tuh. Sesibuk apapun, hari Minggu ibadah gereja. Ya, dari kurang lebih 700 KK ini. Total entah berapa banyak jiwa, apakah semua datang gereja, ada 3 kali ibadah? Semoga saja semua datang. Amin. Itu jemaat yang paham, itu ibadah itu rumus. Hari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah kerja cari berkat. Hari Sabat berhenti. Datang sama Tuhan. Yakinlah bahwa berkat di hari Sabat, berkat dalam pertemuan kudus bisa mengalahkan berkat-berkat dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Saudara percaya ini? Anda percaya ketika 2-3 orang berkumpul sepakat, Yesus hadir dan mencurahkan berkatnya bagi kita? Banyak orang terlalu khawatir, sampai hari Tuhan pun dia sapu semua. Hati-hati dengan ajaran sesat di YouTube yang mengatakan tidak boleh lagi bayar perpuluhan. Di sini masih bayar perpuluhan, Pak. Harus, Pak. Perpuluhan itu perintah dan tidak berubah. Hanya waktu saya tidak pas. Sekarang banyak penyesat di YouTube bilang tidak boleh. Dari mana kau bilang tidak boleh? Paulus masih bicara itu, Yesus masih bicara itu. Tapi waktu saya tidak pas. Itu rumus. Perpuluhan itu bukan uang saudara. Itu uang Tuhan. Kalau kau makan juga kau makan, kau rampok uang Allah. Makanya ekonomimu bermasalah. Amin Bapak Ibu jemaat. Larangan, karena ada larangan juga, ini rumus. Jangan berzinah. Nah ini dia. Ini rumus ini. Kalau sudah menikah tidak boleh ada pil, tidak boleh ada will. Tidak boleh ada pria idaman lain. Tidak boleh ada wanita idaman lain. Kalau ada bapak-bapak yang 2024 kira-kira digoda setan dan terjatuh di momen Natal ini.
Kembalilah Pak. Bertobat Pak. Sebelum Bapak mati overdosis obat kuat Pak. Ini saya sudah ketemu banyak ini. Sudah opa-opa paksa diri bilang, oh ini kuning telur apa, mati. Kuning telur apa. Saya ini sudah ketemu kasus kayak begini, opa-opa mati di tempat pelacuran. Serius Pak. Mereka udah jalan dinas, dapat tugas keluar, handphone kasih mati, istri telepon sampai mabok. Mereka sudah bersenang-senang dengan wewe gombel. Iya, ada bapak opa-opa mati di tempat pelacuran. Lalu polisi datang interogasi ini pelacur. Kenapa kau bikin apa? Pelacurnya, saya tidak ngapa-ngapain, saya baru putar lagu dia mati. Saya baru setel lagu mati dia, baru instrumen Kenny G mati. Saudara, jangan bersinah ya. Apalagi sudah level pelayan di gereja. Aduh, tolong jaga kekudusan dulu. Firman Allah berkata dengan jelas 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu karena aku kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7, firman Allah berkata Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. Gereja kuantitas sebesar gereja Toraja, tapi kalau melayani tidak dalam kekudusan, bahaya loh. Hanya tinggal masalah waktu aja Tuhan runtuhkan ini gereja. Amin Bapak Ibu jemaat. Jadi semua jemaat hati-hati. Bapak-bapak hati-hati, setia sama pasanganmu. Susah istri yang topang, istri bantu doa, bantu betul-betul di belakang layar. Karena orang bilang di balik suami yang sukses ada istri-istri yang luar biasa. Tapi dia sudah sukses, dia lupa istrinya. Jadi itu rumus ya, jangan bersinah dan jangan-jangan yang lain. Lalu, kalau bicara tentang rumus adalah janji. Yesus yang kita sembah, Sang Putra Natal, dia dikenal dengan apa? Immanuel. God is with us. Allah beserta kita. Kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, Allah kita bukan manusia sehingga ia berdusta. Apa yang difirmankannya pasti digenapinya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Dia Immanuel. Pegang kuat-kuat itu janji. Tapi kalau cuma cerita, itu tidak bisa dipaksa jadi rumus. Ya, anak muda yang belum nikah, Tuhan Yesus tidak nikah, betul? Tuhan Yesus tidak nikah, betul? Itu bukan rumus. Jangan kau terlalu rohani, ada yang mau dengan kau, dia WA, adek kakak suka kau. Lalu adek bales, minta maaf kak ya, sebagaimana Tuhan Yesus jomblo, aku pun akan sendiri, sekarang kekal selama-lamanya. Itu bukan rohani, on. Siapa bilang karena Yesus tidak kawin, kau tidak kawin? Bawa-bawa nama Yesus lagi. Itu cerita, tidak usah dipaksa jadi rumus. Tuhan Yesus jalan di atas air, ada ayatnya? Jangan tiru. Amin. Kalau mau pulang ke Toraja tetap naik pesawat ya. Jangan pergi di pinggir pantai berbilang sebagaimana Yesus jalan di atas air, aku akan berjalan. Jangan gila dong. Ya toh. Yesus puasa 40 hari 40 malam ada di Alkitab. Ini juga tidak usah tiru, tidak ada paksaan di situ. Tidak boleh pendeta berteriak dari mimbar, jemaat terkasih. Sebagaimana Yesus puasa 40 hari dan 40 malam, maka kita semua di sini, haleluya, mulai hari ini sampai 10 hari ke depan jangan makan, jangan minum. Dan nanti kita lihat hari ke-15 kita mati berjemaah. Nah, cerita tentang Firaun, cerita tentang Herodes, cerita tentang Ayub, cerita tentang Yeremia tadi, itu bukan rumus. Itu cuma cerita, tidak tahu tafsir, copot-copot ayat sembarang. Yang rumus bagi kita itu apa? Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Termaksud Natal. Justru ini spesialnya luar biasa. Dalam Lukas 1 ayat 13 dan 14 itu peristiwa tentang kelahiran Yohanes Pembaptis.
Di situ malaikat bilang sama Zakaria, papanya Yohanes Pembaptis, malaikat bilang begini, silakan baca Pak. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria. Jangan takut hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Yes. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Terus. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ini ayat mengatakan orang lahir itu bersukacita. Amin. Ini kelahiran siapa, saudara? Kelahiran Yohanes Pembaptis. Malaikat bilang, kamu akan bersukacita. Dan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran Yohanes Pembaptis. Siapa sih Yohanes Pembaptis? Kok kelahirannya heboh banget? Siapa sih Yohanes Pembaptis? Sampai kelahirannya orang harus bersukacita atas kelahirannya. Yohanes Pembaptis ini hanya hamba. Yohanes Pembaptis ini budaknya Kristus. Yohanes Pembaptis pernah berkata, membuka tali kasut Yesus, aku tidak layak. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Logikanya, kalau ulang tahun pembantu aja harus bersukacita, lalu ulang tahun bos tidak sukacita. Aneh kan? Berarti di perayaan Natal sekali lagi sukacita sorga harus melimpah. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, kekasih Allah. Tapi pada kesempatan ini ada satu kata kunci yang saya mau soroti di dalam peristiwa Natal dengan ajakan malaikat-malaikat setelah mendengar ajakan gembala-gembala setelah mendengar apa yang disampaikan malaikat, mereka bilang, mari kita pergi ke Bethlehem. Ini sebuah keputusan yang luar biasa. Dan memang kata kunci yang mau saya soroti dalam peristiwa ini, di bawah tema ini, di Bethlehem kita bisa melihat ada keputusan yang luar biasa. Keputusan yang pertama adalah keputusan Ibu Maria memberikan dirinya, memberikan rahimnya untuk dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengandung dan melahirkan sang penebus. Padahal konsekuensinya sangat berbahaya. Dia bisa dirajam dengan batu sampai mati. Apalagi dia hidup di zaman Taurat begitu ketat. Hukum Taurat mengatakan perempuan tahu-tahu hamil di luar nikah itu harus dibawa dan dirajam dengan batu oleh orang-orang sekota. Tapi Maria berkata apa dalam Injil Lukas? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini keputusan luar biasa. Amin. Lalu keputusan siapa lagi? Keputusan dari Yusuf. Yusuf itu sudah rencana menceraikan Maria. Jadi begini, kata menceraikan ini yang perlu kita kasih informasi. Jadi di Israel itu ada tahap-tahapnya. Ada orang sudah bertunangan, tahap pertama itu sudah dijodohkan, tahap kedua mereka sudah semakin mengikat dan itu belum tinggal sama-sama seperti Maria dan Yusuf. Tapi sudah dianggap kayak suami istri tapi belum tinggal sama-sama. Jadi Yusuf dan Maria belum tinggal sama-sama, tetapi Yusuf mau menceraikan. Karena dalam tahap ini perceraian bisa terjadi. Nanti di tahap yang puncak sudah menikah dan tinggal sama-sama. Nah, Yusuf dan Maria hubungannya ada di tahap kedua itu. Maka secara diam-diam Yusuf mau menceraikan. Lalu Tuhan datang kepada dia dalam mimpi dan bilang, terima. Sebab calon istrimu itu atau Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi ini juga keputusan seorang pria Yahudi yang boleh dikatakan pria saleh. Pria yang jaga nama baik pribadi, jaga nama baik keluarga. Tetapi karena tahu kehamilan Maria dibawa kendali kehendak Allah, maka dia memutuskan bahwa apapun konsekuensinya, dia tetap terima. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan teks Injil Matius, ada keputusan para Majus. Tinggalkan timur Yerusalem, yang mungkin sekarang adalah Iran.
Mereka tinggalkan dengan perjalanan panjang, harus melewati sarang-sarang penyamun di padang gurun. Tapi mereka rela tinggalkan kesibukan-kesibukan mereka, tinggalkan segala harta benda mereka, zona nyaman mereka, supaya bisa berjumpa dengan Sang Penebus. Tapi tahukah Bapak Ibu, dari semua keputusan-keputusan yang ada di sekitar peristiwa Natal, keputusan terbesar adalah keputusan Yesus sendiri. Oh, keputusan Yesus itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu berkaitan dengan penjelmaannya. Tuhan Yesus itu hanya satu kali mengatakan dia lahir. Hanya satu kali. Paling banyak itu Yesus memakai kata datang. Aku datang untuk memberi hidup. Hidup dalam kelimpahan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan masih ada ayat-ayat senada seperti itu. Hanya satu kali dalam Yohanes 18 ayat 37. Dalam dialognya dengan Pilatus. Dia memakai kata aku lahir, tapi langsung disusul dengan aku datang. Perhatikan Yohanes 18 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia. Sampai di situ, cukup. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah. Sudah mulai lepaskan dosa-dosa, dianggap seorang rohani. Padahal kita memang mau hidup baru. Buat apa merayakan Natal tapi tidak hidup baru? Hidup baru adalah kado terbaik untuk dia. Di hari Natal ini. Dia tidak minta uang saudara, dia punya uang. Dia pencipta langit dan bumi. Dia minta hidupmu dan hidupku. Amin. Bapak Ibu jemaat, Gereja Toraja. Tapi puji Tuhan, murid-murid masih ada. Apakah murid-murid setia dengan dia? Di Taman Getsemani, semua lari tinggalkan dia. Dunia tolak dia, Israel tolak dia, Nazaret tolak dia, keluarganya tolak dia, murid-murid tinggalkan dia. Tapi puji Tuhan masih ada Bapa di sorga. Apakah Bapa tetap bersama dengan dia? Tidak. Bapa juga tinggalkan dia. Di Golgota itu Allah tinggalkan dia. Perkataan keempat di salib bunyinya apa? Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Makanya saya bilang, dia tahu waktu dia datang, semua akan tinggalkan dia. Termasuk Bapanya di sorga. Tapi demi Anda dan saya, dia mau datang. Amin. Tidak ada pribadi seperti dia. Sekarang di penutup khotbah ini, kalau memang Yesus sudah buat keputusan itu, apa keputusan kita di Natal bersama ini? Dia rela menderita sendirian, semua tinggalkan dia demi menebus Anda dan saya. Maukah Anda buat keputusan untuk sungguh-sungguh mencintai dia, sungguh-sungguh melayani dia? Majelis-majelis baru yang terpilih, komisi-komisi yang ada, semua jemaat terkasih. Jemaat Gereja Toraja, jangan pikir pelayan itu cuma majelis. Kita semua harus proaktif dalam membangun gereja ini. Amin. Jangan jadi jemaat yang bilang, urusan majelis itu, urusan pendeta itu. Rasa memiliki dong. Ini gereja Tuhan Yesus dirikan untuk kita semua berkarya demi kepentingan kerajaan Allah. Amin. Saya harap di akhir khotbah ini ada keputusan-keputusan di hati kita untuk sungguh-sungguh melakukan yang terbaik bagi Kristus melalui gereja kita, Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.